In a small town called Salatiga, culture breathes in every corner. Though small in size, its heart is vast, built on a foundation of profound tolerance. Today, I want to take you on a journey to rediscover the Sanggol, a tradition often dismissed as ancient, yet rich with untold stories. And now, the story begins. Saya Wahyu Ningsi, saya tokoh pelestari budaya Sanggol dan kebaya, khususnya daerah Salatiga. Kalau bagi saya, karena saya juga pecinta Sanggol ya, kalau sejarah Sanggol itu sebenarnya memang sudah ada kan sejak dulu. Karena memang zaman dahulu wanita Indonesia itu kan rata-rata rambutnya panjang ya. Dan untuk aktivitas mereka, untuk memudahkan supaya praktis, mereka menjalin rambutnya ke belakang dan diikat, dijalin dengan rapi. Dan dulu mereka kan kita menyebutnya adalah konde ya, jadi itu memang jadi sudah ada sejak dulu bahwa wanita yang berambut panjang, karena memang rata-rata dulu wanita pasti berambut panjang, jarang ya potong ke salon, potong pendek gitu, pasti nenek moyang kita berambut panjang, kemudian menjalin ala kadarnya ya, saat itu ala kadarnya dengan model yang praktis supaya bisa bekerja. Sambil bekerja, rambutnya tidak mengganggu karena panjang, jadi dijalin dengan rapi. Itu sejarah adanya Sanggol. Saat itu namanya masih Wanita Bersanggul Indonesia. Itu didirikan di Surabaya oleh tokoh budayawan Surabaya, Cak Ris. Jadi beliau yang membentuk organisasi Wanita Bersanggul Indonesia. Nah, saat itu mungkin masih sekitaran Jawa Timur yang ada, karena kan dideklarasikan pertamanya itu di Surabaya oleh Cak Ris. Kemudian merambah sampai ke kota-kota besar termasuk Salatiga. Walaupun kota kecil, tapi Salatiga sudah membentuk Korwil Wanita Bersanggul Indonesia Salatiga, dan sudah 3 tahun ini berjalan di Salatiga. Dan kebetulan saya dipercaya untuk menjadi ketuanya, dan jelas tugas saya yang utama adalah mengajak anggota saya dulu untuk melestarikan Sanggol, terutama anggota itu dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita membiasakan diri menjalin rambut kita dengan rapi gitu. Tidak harus ke salon, kita bisa belajar sendiri. Lama-lama kan kalau sudah terbiasa, kita akan menjalin demikian secara rutin, pasti akan menjadi indah dan menjadi yang seperti sekarang ini. Sudah banyak sanggul-sanggul yang sudah beredar, dan Salatiga khususnya itu sudah ada sanggul khusus. Kebetulan saya yang mendesain sendiri, saya beri nama Sanggul Pelumpungan Salatiga. Kebetulan saat ini saya gunakan. Juga sanggul ini juga ada filosofinya gitu. Wow! After listening to Ibu Wahyu Ningsi, it's truly fascinating to learn that the Sanggol is so much more than just a traditional bun. It is deeply rooted in philosophy and carries such a profound meaning. What's even more inspiring is seeing how vibrant and active the community has become. But the story doesn't end there. To get the full picture, let's dive deeper and hear the perspectives directly from the community members themselves. Awalnya
basicnya itu saya memang suka make up, suka dandan, terus berkebaya saya juga suka. Nah, waktu itu kenal sama ibu ketua, terus wah kok kayaknya cocok nih saya ikut gabung. Dari situ saya tertarik. Dasarnya itu sebenarnya itu. Terus ya selain itu kan juga pengen melestarikan kebaya, sanggul itu juga. Terus akhirnya ya udah saya ikut gabung di WBI. Sejauh ini seneng Mas, saya seneng. Jadi kayak hobi saya tersalurkan di sini. Tersalurkan dengan bermake up, berkebaya, bertemu dengan banyak orang, kenalan dengan orang baru, tambah temen, ada kegiatan-kegiatan baru yang pastinya menambah pengalaman ya. Jadi yang sebelumnya saya tidak tahu jadi tahu, seperti itu. Sanggul itu seperti mahkota ya Mas, kalau perempuan kan mahkotanya rambut ya, sanggul kan juga dibuat dari rambut. Jadi ya seperti mahkota perempuan ya kalau menurut saya. Ya, harapan saya khususnya untuk wanita Indonesia agar lebih mencintai sanggul untuk dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun saya mengatakan tidak harus memakai kebaya jarik itu tiap hari, tapi paling tidak kita sudah bisa membiasakan menjalin rambut kita dengan rapi. Harapannya untuk secara umum ya semoga lebih banyak lagi wanita-wanita yang mau memakai sanggul ya Mas ya, dan tidak dengan pemikiran wah sanggulan itu repot, sanggulan itu pusing, karena ternyata tidak sebenarnya. Ternyata asik dan nyaman kalau saya Mas. Semoga kedepannya juga semakin banyak wanita-wanita Indonesia yang tertarik dengan sanggul itu. All right. What an incredible story. I think we'll wrap up our journey into the culture of the sanggul right here. I truly hope this beautiful tradition continues to be preserved for generations to come. Thank you for joining me, and I'll see you next time.